Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali di perkuliahan online mata kuliah manajemen pemasaran. Baik rekan-rekan sekalian, pada pertemuan kali ini kita memasuki pertemuan ketiga ya di perkuliahan dengan mata kuliah manajemen pemasaran. Adapun topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yakni mengenai bagaimana menganalisis pasar konsumen ya. Nah, apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Di antaranya cakupan topik-topiknya adalah kita membahas perihal perilaku konsumen, kemudian yang kedua proses keputusan pembelian itu sendiri, kemudian yang ketiga kita kaitkan dengan digital marketing ya ataupun pemasaran digital yakni pola perilaku e-customer. Oke, pada awalnya kita harus bisa mendefinisikan tentang perilaku konsumen ya sebelum kita mengarah pada keputusan-keputusan ataupun tahap apa saja yang masuk ke dalam ranah keputusan konsumen. Namun pada awalnya kita harus bisa mendefinisikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen ini. Nah, perilaku konsumen didefinisikan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, ya, kelompok ataupun organisasi yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam memilih, membeli, menggunakan, dan bahkan yakni mengkonsumsi produk atau jasa yang dapat dipengaruhi lingkungan. Nah, jadi perilaku konsumen ini sangat bervariasi ya, yakni dari proses memilihnya, kemudian membelinya, menggunakan atau bahkan hingga mengkonsumsi. Nah, ini disebut sebagai perilaku konsumen. Kemudian, maka apa saja faktor-faktor penting ya ataupun faktor utama yang mempengaruhi perilaku konsumen ini? Nah, di antaranya ada 4 faktor penting ataupun faktor utama yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Di antaranya yakni yang pertama terkait dengan adanya faktor budaya, kemudian yang kedua faktor sosial, yang ketiga faktor pribadi, dan yang keempat yakni faktor psikologis. Nah, akan kita bahas satu persatu ya teman-teman. Oke, yang pertama kita masuk pada faktor budaya. Nah, apa saja cakupan dari faktor budaya ini? Di antaranya ada 3 hal ya. Yang pertama yaitu budaya itu sendiri, kemudian yang kedua subbudaya, dan yang ketiga yakni kelas budaya. Nah, budaya itu sendiri yakni faktor penentu yang paling dasar ya. Nah, dari keinginan dan perilaku seseorang ini. Jadi budaya mungkin yang memang klasik ataupun yang menjadi dasar. Nah, budaya yang ada atau yang pernah ada di sekitar dari konsumen itu sendiri. Nah, kemudian subbudaya nih, subbudaya berarti kan yang secara spesifik atau lebih khusus ya dari budaya ataupun bagian dari budaya itu. Nah, dari subbudaya ini terdiri dari nasionalisme ya, yaitu mungkin cinta tanah air atau cinta terhadap negara sendiri ya, mungkin saat ini yaitu lebih menekankan pada kebanggaan atas produk dalam negeri begitu ya. Kemudian keagamaan. Nah, mungkin jika untuk muslim itu lebih mencintai ataupun lebih memilih produk yang halal atau yang berlabel halal, ataukah mungkin yang lain yang pastinya berkaitan dengan keagamaan tertentu yaitu. Kemudian yang lain kelompok ras ya ataupun daerah geografis, mungkin di wilayah-wilayah tertentu ya, apalagi sekarang ini kan banyak produk-produk yang dikeluarkan atau yang dihasilkan dari wilayah ataupun produk daerah tertentu. Nah, itulah menjadi ikonik ya dari atau ikonik dari daerah itu sendiri yang nantinya pun akan berpengaruh pada keputusan ataupun perilaku dari konsumen itu. Kemudian yang selanjutnya yakni yang ketiga adalah kelas sosial. Nah, adapun kelas sosial ini diantaranya ada 7 tingkatan secara umum yang telah diklasifikasikan oleh para ilmuwan ya. Terkait dengan kelas sosial ini ada 7, diantaranya yang paling bawah adalah kelas bawah rendah, yang pastinya yang paling rendah ya. Kemudian naik lagi yaitu bawah tinggi ya. Kemudian naik lagi diantaranya yakni kelas pekerja,
kemudian naik lagi kelas menengah, kemudian menengah atas, kemudian atas rendah, dan hingga yang paling tinggi pasti disebut sebagai kelas atas tinggi. Nah, dari 7 kelas sosial inilah nantinya akan mempengaruhi bagaimana pola dari perilaku konsumen tersebut. Ini diantaranya yakni 3 cakupan pada faktor budaya, yakni budaya itu sendiri, subbudaya, dan juga kelas sosial. Kemudian kita lanjut pada faktor yang lain, rekan-rekan. Untuk faktor yang kedua yakni adalah faktor sosial ya. Di antara dari faktor sosial ini mencakup 3 hal pula, yakni ada kelompok referensi, kemudian keluarga ya, kemudian peran dan status sosial. Nah, untuk kelompok referensi ini diantaranya adalah kelompok-kelompok yang memang bisa mempengaruhi pada pola perilaku konsumen tersebut atau secara individual gitu ya, yang tadinya mungkin belum mau mengkonsumsi misalkan pada produk tertentu atau jasa tertentu, tapi karena dia telah bergabung pada kelompok tertentu akhirnya dia mau mencoba dan akhirnya mengkonsumsi produk ataupun jasa tersebut. Di antaranya contoh dari kelompok referensi ini apa? Yang pertama yakni ada kelompok keanggotaan ya ataupun membership. Mungkin kita bisa lihat nih contoh-contoh dari keanggotaan ini, misalnya adalah mungkin ini ya, menjadi member pada produk tertentu kah, ya kan, ataukah mungkin ikut komunitas tertentu yang mana di situ bisa mempengaruhi pula pada pola perilaku konsumen itu. Kemudian yang kedua ada kelompok primer ya, mungkin kelompok primer adalah kelompok yang memang sering mempengaruhi aktivitasnya ataupun sering bertemu kah, nah mungkin dari kelompok rekan kerja ataukah mungkin kelompok yang bersinggungan langsung dalam kehidupan sehari-hari yang secara tidak langsung di situ karena rutin ya saling bertatap muka ataupun saling bertemu akhirnya mempengaruhi pula pada pola perilaku konsumennya itu. Kemudian kelompok sekunder ya, kemudian yang keempat ada kelompok aspirasi ya yang memang mendukung penuh atas pola konsumsi dari individu tersebut. Kemudian yang terakhir mungkin ada contoh yang lain adalah kelompok disasosiatif atau pemisahan diri, jadi kebalikannya dari aspirasi tadi ya. Nah, ini diantaranya adalah cakupan dari kelompok referensi ya yang masuk dalam kategori faktor sosial. Kemudian yang kedua adalah faktor dari keluarga. Nah, tidak menutup kemungkinan ya bahwa faktor keluarga ini sangat mempengaruhi bagaimana ya perilaku konsumen tersebut dalam memilih ataupun mengkonsumsi suatu produk ataupun jasa. Nah, mengapa demikian? Karena keluarga ini adalah seseorang ataupun lingkup yang memang bersinggungan secara langsung ya, yang secara sehari-hari itu sangat mempengaruhi bagaimana aktivitas ataupun kegiatannya nantinya pun akan berpengaruh terhadap pola konsumsinya dari masing-masing individu. Misalkan contoh yang sangat mudah gitu ya, ketika masih kita gitu ya, ketika masih kecil ya kan, ataupun mungkin beranjak remaja gitu kan, dibiasakan dari keluarga ataupun dari orang tua misalkan minumnya apa, nah mungkin mengkonsumsi makanannya apa, nah itu kan secara tidak langsung dari situ akhirnya memicu pembiasaan pada diri kita untuk memilih produk tersebut. Nah, mengapa memilih produk tersebut? Terkadang kita pun tidak tahu gitu ya, belum tahu alasannya, namun karena itu adalah faktor pembiasaan dari keluarga, akhirnya kita mau memilih itu. Nah, barulah nanti pas ketika sudah beranjak lebih dewasa, akhirnya kita tahu, oh ternyata keluarga kita ya memilihkan produk itu atau memilihkan barang itu ataupun memilihkan jasa itu karena memiliki alasan tertentu, oh karena misalkan dari kualitasnya ataukah mungkin dari faktor harganya dan lain sebagainya gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah dari faktor peran dan status sosial ya, mungkin peran seseorang ataupun status sosial, kerjaannya apa, profesinya apa. Nah, itu pun akan mempengaruhi bagaimana dia menetapkan dalam pola konsumsinya sehari-hari. Di antaranya ini dari faktor sosial yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen, yakni dari kelompok referensi, keluarga, dan juga peran dan status sosial. Kemudian selanjutnya yang ketiga ya, yakni faktor pribadi yang pastinya tidak adanya pengaruh dari pihak eksternal ya, jadi dari personal itu sendiri atau dari masing-masing individu yang memang secara murni
ya dapat mempengaruhi pola konsumsinya. Nah, di antaranya apa saja? Mungkin sangat beragam ya, lebih bervariasi dibandingkan dari faktor-faktor sebelumnya tadi. Untuk faktor pribadi di antaranya contohnya adalah dari segi usia. Pasti berbeda ya dari perilaku konsumsinya ya. Para konsumen ini ketika usianya mungkin masih muda begitu, kemudian beranjak lebih dewasa, kemudian ketika sudah tua itu pasti mereka akan memilih produk-produk yang menyesuaikan dengan usia mereka. Mungkin dari gaya makannya ataupun dari minuman yang dipilih, ataukah mungkin berpakaian yang dipilih ataupun yang digunakan pasti menyesuaikan dengan usia yang mereka alami saat ini begitu. Nah, kemudian tahap siklus hidup. Nah, pasti di sini juga sangat berpengaruh dari perubahan-perubahan yang terjadi, ataukah mungkin dari ketika dulu ya kan masih kecil, kemudian masuk remaja, kemudian dewasa, dari yang masih sekolah, kemudian masuk ke usia untuk ataupun masa-masa untuk masuk ke perguruan tinggi atau menjadi mahasiswa kah, ataukah mungkin sudah bekerja, itu pun nanti siklusnya pun dalam pemilihan apapun ya dari produk ataupun jasa pun juga sangat beraneka ragam. Kemudian yang lain, yakni dari segi pekerjaannya pasti sudah berbeda begitu ya, dari profesinya apa, kemudian saat ini bekerja di mana, itu pun nanti akan mempengaruhi bagaimana pola konsumsi yang dia terapkan. Kemudian selanjutnya yang lain yaitu dari keadaan ekonomi ya, pasti ya, itu yang sangat mempengaruhi masing-masing individu atau masing-masing konsumen itu. Kemudian gaya hidup, nah bagaimana gaya hidup yang diterapkan, apakah sederhana ataukah memang ingin memiliki gaya hidup yang tinggi, itu kan pilihan masing-masing dari konsumen. Kemudian selanjutnya yakni dari kepribadian dan juga konsep diri, apa yang dia terapkan, bagaimana pola hidupnya kah, apakah memang saat ini mungkin ini ya, apalagi sedang maraknya ya, yakni pola hidup secara lebih alam ya. Maksudnya di sini adalah mungkin kita harus bisa menjaga lingkungan sekitar kita, kemudian lebih menerapkan kepedulian lingkungan sekitar, misalkan. Jadi pola hidup, selain pola hidup sehat, dan juga dia harus bisa ini ya, peka terhadap lingkungan sekitar. Jadi misalkan lebih pada green economy ya, pemilihan produk-produk yang memang bisa untuk menjaga kelestarian lingkungan, itu bisa dibawa dari konsep dan juga kepribadian masing-masing individu. Nah, ini rekan-rekan diantaranya cakupan dari faktor pribadi apa sajakah yang bisa mempengaruhi perilaku dari masing-masing konsumen tersebut. Kemudian selanjutnya masuk kepada faktor psikologis ya. Nah, diantaranya untuk faktor psikologis ini ada 4 hal yang perlu diperhatikan, yakni dari segi motivasi, kemudian persepsi ya, pengetahuan atau pembelajaran ya, dan juga kepercayaan dan sikap dari masing-masing individu itu. Nah, apa yang dimaksud dengan motivasi? Mungkin motivasi ini bisa disebut sebagai kebutuhan juga begitu ya. Nah, motivasi di sini adalah kesadaran diri pribadi seseorang yang mendorong kegiatan individu melakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai tujuannya. Nah, jadi pasti ya masing-masing individu atau masing-masing konsumen itu secara tidak langsung pasti memiliki motivasi tertentu. Misalkan dia mau membeli produk A, mengapa memilih ini? Karena ada motivasi tertentu, ada tujuan tertentu yang diinginkan. Mengapa memilih produk B? Nah, karena ada motivasi tertentu. Itu dari segi psikologis. Kemudian yang kedua, yakni diantaranya adalah tentang persepsi. Apa yang dimaksud dengan persepsi? Persepsi adalah proses yang digunakan oleh individu ya untuk memilih, kemudian mengorganisasi dan menginterpretasi masukan-masukan informasi guna menciptakan gambaran dunia yang memiliki arti. Nah, jadi ini adalah lebih kepada perspektif ya, ataukah mungkin pandangan. Nah, cara pandang seseorang itu bagaimana mempersepsikan atau menilai atas suatu produk ataupun jasa yang dia pilih.
Nah, kemudian selanjutnya mengenai pengetahuan atau pembelajaran ya, yakni di sini adalah perubahan perilaku seseorang yang timbul dari pengalaman. Jadi terkadang, seseorang itu setelah membeli ataupun mengkonsumsi suatu produk ataupun jasa tertentu, pasti dia akan bisa mengambil pengalaman ataupun pembelajaran dari pengalaman setelah mengkonsumsi tersebut. Apakah ternyata ya dari harapan dan juga realitanya atau hasil yang didapatkan dari produk ini ternyata sesuai. Nah, dia akan bisa mengambil nilai-nilai pembelajaran ataupun pengetahuan yang bisa dia peroleh gitu dari apa yang dia sudah konsumsi ini. Nah, akhirnya dari pengalaman ini pun bisa untuk dia sendiri, untuk digunakan referensi untuk mengkonsumsi selanjutnya ataukah. Nah, pembelajaran ataupun dari pengalaman ini bisa dia terapkan dan juga disampaikan kepada pihak-pihak terkait ataupun pihak-pihak orang lain yang memang nantinya akan membeli produk tersebut. Jadi dari pengalaman ini sangat penting ya, bagaimana seseorang ataupun konsumen itu menilai atas produk dan juga jasa yang dia konsumsi. Selanjutnya yang keempat yakni masuk ke dalam ranah yakni kepercayaan dan sikap ya. Pada faktor psikologis ini juga kepercayaan dan sikap itu sangat mempengaruhi bagaimana perilaku konsumen tersebut ataupun bagaimana pola konsumsi masing-masing individu. Nah, apa yang dimaksud dengan kepercayaan dan sikap ini yakni adalah suatu gagasan nih, deskriptif yang dimiliki seseorang terhadap sesuatu. Gagasan tertentu ya yang menganggap ataupun anggapan seseorang atas suatu produk ataupun jasa yang akan mereka gunakan ataupun yang telah mereka konsumsi. Jadi ini rekan-rekan sekalian, di antara dari faktor psikologis ya yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen ya, bagaimana dia memilih kemudian menggunakan ataupun mengkonsumsi suatu produk ataupun jasa. Di antaranya ada 4 hal yang perlu diperhatikan, yakni dari segi motivasi, persepsi, pengetahuan, dan juga dari kepercayaan dan sikap. Baik, setelah kita paham ya tadi dari definisi apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen, kemudian faktor apa saja yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Nah, hal tersebut dari 4 faktor ya, faktor utama yaitu dari segi faktor budaya, kemudian sosial, kemudian dari kepribadian atau personal ya, kemudian dari segi psikologis. Dari 4 faktor itu nantinya akan kita gunakan sebagai indikator-indikator penentu dalam proses keputusan pembelian ini. Nah, itulah nanti yang akan berpengaruh terhadap keputusan akhir para konsumen untuk mengkonsumsi suatu produk ataupun jasa. Nah, di sini dari proses keputusan pembelian, masing-masing individu ini diantaranya ada 5 tahap ya yang perlu kita perhatikan. Nah, jadi tidak secara langsung ya para konsumen itu memilih suatu produk ataupun jasa itu secara instan, tidak. Pasti melalui tahap-tahap tertentu ya, yang mana di situ merupakan proses secara alami yang bisa menjadi tahapan akhir atau penentuan pada keputusan pembelian seorang konsumen ini. Nah, yang pertama apa? Yakni terkait dengan pengenalan masalah ya atau kebutuhan. Nah, saat ini konsumen itu membutuhkan apa? Nah, itu dia harus tahu tentang kebutuhannya. Kemudian yang kedua yakni terkait pencarian informasi. Nah, saat ini apalagi untuk pencarian informasi itu sangat detail ya dan sangat beragam. Kemudian yang ketiga, evaluasi alternatif dari berbagai informasi ini mana yang akan diambil. Kemudian yang keempat yakni keputusan pembelian mana yang akan dipilih ya dari beberapa perspektif atau dari berbagai pilihan yang ada. Kemudian yang kelima, perilaku pasca pembelian. Jadi 5 ini merupakan proses ya dalam penentuan bagaimana keputusan pembelian seorang konsumen. Akan kita bahas satu persatu ya. Dilihat dari gambarnya ini ya, kita lihat yakni dari 5 proses ini memang sangat berurutan, dari pengenalan masalah, kemudian pencarian informasi tadi, kemudian evaluasi alternatif ya, kemudian keputusan pembelian, baru perilaku pasca pembelian. Jadi harus secara berurutan ya tahapan pada proses keputusan pembelian ini. Kita tidak bisa mengidentifikasi ataupun bisa melakukan strategi pemasaran jika kita tidak tahu bagaimana proses keputusan pembelian dari masing-masing konsumen. Apakah
apakah setiap konsumen itu langsung bisa ataupun bisa memutuskan secara instan dalam memilih produk ataupun jasa? Tidak, ternyata melalui tahap-tahapan tertentu. Oke, nah kita lihat ya pada contohnya pada proses keputusan pembelian ini ya, yakni diantaranya dari kelima itu, misal kita ibaratkan ya di sini dari yang pertama yakni adalah pengenalan masalah, nah ataupun kebutuhan. Nah saat ini nih saya butuh nih air mineral. Nah untuk memenuhi kebutuhan cairan dalam tubuh sehari-hari. Produk mana yang harus saya pilih? Nah, itu kan berarti harus mengenali nih masalah ataupun kebutuhan saat ini. Oh, saya ingin air minum. Oh, saya ingin karena saya haus, saya ingin mencari air minum, air mineral ya. Mungkin karena saya lapar, saya ingin mencari makanan. Mana makanan yang saya butuhkan saat ini? Oh, saya mau membeli pakaian. Nah, pakaian merek apa yang akan saya pilih? Dan jadi pengenalan masalah ini merupakan proses awal mengapa konsumen itu akan membeli, gitu kan? Saya butuh air mineral. Nah, sedangkan misalkan ketika sudah masuk ke suatu toko atau swalayan, nah di situ banyak pilihan yang ada. Mungkin ada berbagai merek ya air mineral itu. Nah, walaupun sebenarnya produknya itu ataupun barang yang dicari itu hanya satu, tapi ternyata mereknya beragam. Ada Aqua misalkan, kemudian ada Club ya, kemudian ada Le Mineral, ada Ades ya kan, mungkin ada Pelangi. Nah, itu kan beberapa merek yang sangat berbeda ya dari satu jenis produk ya, air mineral, tapi mereknya ada banyak nih. Nah, mungkin yang kita kenal misalkan ketika itu seorang konsumen ini hanya tahu, saya taunya ya hanya Aqua, saya taunya hanya Ades. Oh ternyata ada ya merek lainnya. Oh ternyata ada ya Le Mineral. Nah ada ya Pelangi. Kemudian ada ya Club gitu. Sangat beragam. Itu baru masuk ke satu toko misalkan dia sudah diperlihatkan atau sudah disuguhkan dengan berbagai merek dari kebutuhan yang dia inginkan ini, yang dia perlukan. Kemudian yang kedua ya, masuk ke dalam proses pencarian informasi. Nah, bertanya kepada teman, kerabat atau saudara. Ya, cara yang lain, mungkin yang pertama tadi bertanya kepada rekan-rekan tadi. Makanya ada namanya faktor sosial, itu pun juga mempengaruhi bagaimana proses perilaku konsumen tersebut ataupun bagaimana keputusan pembelian masing-masing individu. Bertanya kepada sekitar ataupun orang-orang yang memang dekat dengan dia gitu ya. Kemudian yang lain contohnya adalah bisa mendatangi toko untuk mencari tahu. Nah, bisa secara langsung bertanya kepada pihak penjual ataupun mungkin customer service-nya ataupun kasirnya yang ada di situ. Kemudian membuka internetnya untuk membandingkan merek, kualitas, harga barang, dan lokasi untuk mendapatkannya. Nah, mungkin sangat beragam dari sini pilihan dalam pencarian informasi, apalagi di era digital saat ini ya. Dapat dengan mudah gitu kan, searching ataupun browsing. Apa ya kira-kira produk yang bisa diandalkan ya, produk yang bisa kita pilih untuk kebutuhan yang kita butuhkan saat ini. Nah, jadi prosesnya dalam pencarian informasi itu pun sangat beragam. Misalkan dia hanya cukup bertanya saja nih dengan kerabat sekitar. Nah, itu sudah cukup. Dia sudah bisa nih masuk ke proses selanjutnya. Ataupun ada juga nggak cukup nih, dia belum yakin nih dengan bertanya kepada rekan-rekannya gitu. Dia harus melihat langsung ke tokonya, ataupun dia harus mencari informasi ya via online ataupun internet gitu untuk memenuhi sesuai dengan harapannya dia. Nah, jadi sangat beragam dalam proses pencarian informasi ini. Kemudian masuk ke dalam proses selanjutnya ataupun tahap selanjutnya, yakni evaluasi alternatif ya, yang ketiga. Dari misalkan beberapa opsi ya atau pilihan yang ditawarkan oleh orang-orang sekitar ataupun dari apa informasi yang dia dapatkan dari dia sendiri, kemudian dia mengevaluasi ataupun menentukan nih mana nih kira-kira dari sekian, misalkan tadi dari ada 5 merek yang dia tawarkan dari ataupun yang dia dapatkan perihal informasi tersebut. Nah, maka dia bisa membandingkan beberapa merek tersebut ya, perbandingannya banyak ya, mungkin dari segi harganya, kualitasnya ya kan, dari merek itu sendiri, merek ini terkenal atau tidak,
merek ini sudah banyak yang mengkonsumsi atau tidak, itu menjadi perspektif lain juga, menjadi faktor-faktor pula gitu kan, bagaimana dia nanti akan memilih. Setelah dibandingkan, mungkin dia juga bisa nih dengan menyimak pendapat para influencer. Nah, apalagi saat ini ya juga sangat booming gitu dengan penggunaan influencer ya untuk mempengaruhi agar konsumen itu mau mengkonsumsi ataupun memilih produk tersebut begitu. Nah, kemudian juga bisa mengevaluasi secara pribadi ya berdasarkan harga, kualitas, dan lokasi pendapatan produk tersebut. Wah, saya mau membeli nih produk ini, tapi saya nggak mau ataupun saya belum percaya untuk membeli online misalkan. Nah, dia harus mencari di toko terdekat, wah yang mudah saja gitu untuk didapatkannya. Nah, itu pun juga bisa menjadi alat untuk mengevaluasi ataupun proses dalam pengevaluasian atas beberapa opsi ini tadi. Nah, kemudian masuk ke dalam ranah selanjutnya ataupun proses selanjutnya adalah penentuan ataupun keputusan pembelian. Nah, untuk kebutuhan sehari-hari mungkin mudah ya dalam penentuannya, mungkin karena kebiasaan juga ataupun mungkin ada faktor dari keluarga juga yang sudah mempercayai ataupun yang sudah sering menggunakan, itu biasanya keputusan konsumen pun akan lebih mudah dan stabil ya. Nah, diantaranya faktor-faktor tadi dalam evaluasi alternatif itu kan ada dari faktor mungkin harganya, kualitas, ya kan, kemudian dari lokasi mendapatkannya, itu pun juga mempengaruhi. Maka dalam pemilihan ini pun didasarkan pada merek, kemudian pemasok, ya, apakah ini sering ataupun mudah didapatkan, banyak yang toko-toko mendisplay ataupun menjual produk ini gitu kan, kemudian jumlahnya apakah ini banyak di pasaran gitu, hingga metode pembayarannya, itu menjadi pilihan atau alternatif sendiri tentang bagaimana konsumen itu nantinya akan membeli atau memilih dalam atas produk dan juga jasa yang digunakan untuk konsumsi dia sehari-hari. Kemudian maka barulah ketika ini dengan berbagai pertimbangan dari berbagai opsi, entah itu faktor-faktor sosial pun masuk, faktor-faktor mungkin faktor dari budaya juga, mungkin dari geografisnya ya, dia tinggal di kota ataupun mungkin yang sangat sulit dengan dekat ataupun sulit toko-toko itu ditemukan produk tersebut, itu menjadi penentu dia dalam ataupun penentu konsumen tersebut dalam memutuskan pembelian. Akhirnya dari beberapa perspektif, dari beberapa opsi, dari berbagai pertimbangan, hal-hal yang berpengaruh terhadap keputusannya dia, akhirnya konsumen ini memilih Aqua sebagai produk ya, ataupun merek yang akan dia gunakan ataupun yang akan dia konsumsi. Nah, sudah nih dari berbagai pandangan ya, ternyata banyak testimoni ataupun beberapa orang yang mengatakan Aqua ini ya, mengapa memilih ini dan lain sebagainya. Dia mau membuktikan nih, berarti mungkin harapannya adalah sesuai dengan apa yang akan saya ataupun nanti realitanya itu sesuai dengan apa yang saya harapkan. Nah, saya akan memilih Aqua nih, dipilih karena diambil dari sumber mata air terpercaya, ya kan, jernih, aman, terjamin untuk kesehatan dan mudah didapatkan. Saya sudah nih fix ya, deal, saya memilih Aqua. Nah, mungkin dia menemukan di iklan itu ya bahwa saya Aqua itu dari sumber air yang terpercaya, ya kan, kemudian jernih, aman, kemudian dia punya pandangan sendiri ya, iya Aqua itu mudah didapatkan, Aqua itu di toko-toko manapun juga kita akan menemukannya, nah dan lain sebagainya. Jadi dengan alasan-alasan lebih spesifik mengapa dia mau memilih merek tersebut, yakni Aqua. Sudah nih ditetapkan bahwasanya dia memilih satu merek untuk memenuhi kebutuhannya, yakni dalam pencarian dia kebutuhannya, yakni untuk mencari air mineral, maka dia menetapkan Aqua sebagai produk yang akan dia beli atau merek yang akan dia gunakan ataupun dia konsumsi. Nah, begitu. Kemudian masuk ke dalam tahap selanjutnya, ini tahap yang terakhir pada keputusan pembelian, yakni adalah perilaku pasca pembelian. Nah, jadi setelah tadi ya, dia sudah menentukan Aqua itu untuk dikonsumsinya dia sehari-hari untuk memenuhi kebutuhannya.
Kemudian setelah itu masih ada lagi nih proses ke tahap selanjutnya, yakni pasca pembelian. Setelah dia membeli, setelah dia menggunakan, setelah dia mengkonsumsi, dia akan menilai atas produk yang telah dia konsumsi ini. Nah, yakni setelah membeli ya, konsumen dapat memberikan respon atau membandingkan ya, realita dan juga ekspektasinya. Maka disinilah pada saat perilaku pasca pembelian ini dia akan menentukan apakah dia puas atas produk tersebut ataukah dia tidak puas. Apakah sesuai nih? Maka dia bandingkan dari harapannya dia, dari ekspektasi dia dengan realitanya sesuai dengan produk tersebut. Nah, kemudian maka dia akan berbagi pengalaman ya, memberikan dengan orang lain sekitarnya atau bahkan ke sesama komunitas secara online. Jadi setelah dari apa yang dia ataupun yang dia dapatkan ya, pengalamannya dia tadi ya, yakni ternyata memang sesuai nih. Nah, antara harapan ataupun ekspektasi dengan realitas saat ini, benar ya, ternyata Aqua ini benar-benar aman, ternyata membuat sehat. Kemudian saya juga tidak perlu bersusah payah untuk mendapatkannya, ke toko sekitar saya pun mudah untuk didapatkannya. Nah, begitu. Kemudian nantinya ya, selain untuk dia konsumsi sehari-hari, dia bisa saja ini juga akan menjadi pengalaman terpenting bagi dia untuk disampaikan kepada orang-orang di sekitarnya, mungkin keluarga, pihak keluarga ataupun kerabat ataupun sahabat, itu pun bisa terpengaruh untuk bisa mengikuti atas apa yang telah dia terapkan. Begitu dia sampaikan nih kepada rekan-rekannya, ini loh kalau mau mencari air mineral pakai saja, konsumsi saja Aqua. Nah, merek ini sudah terbukti dan lain sebagainya. Ataupun bisa menggunakan testimoni, ya kan? Apalagi saat ini ya gampang, mudah sekali gitu menggunakan media sosial untuk dia sampaikan tentang bagaimana kepuasan dia terhadap produk tertentu. Nah, kemudian setelah dicoba ya untuk dikonsumsi selama beberapa bulan ya, ternyata benar Aqua benar-benar terjamin bersih ya, kemudian jernih, nah dan mudah didapatkan pula sehingga dapat diulang untuk membelinya kembali. Nah, jadi proses pada keputusan pembelian ini tidak berhenti di proses dalam konsumsi saja atau pemilihan ataupun pembelian produk saja. Nah, tetapi masuk sampai dengan tahap akhir, yakni pasca pembelian, di mana konsumen ini mengulanginya lagi ya, untuk membelinya lagi atau untuk mengkonsumsi lagi. Itulah baru dikatakan bahwasanya keputusan pembelian konsumen ini berhasil. Nah, dan produk ini bisa dinyatakan sukses ketika sudah menghasilkan ya pengulangan konsumsi oleh masing-masing individu. Itu bisa dinyatakan bahwasanya clear ya, selesai pada proses keputusan pembelian konsumen dari menentukan ya, kemudian memilih untuk menggunakan, mengkonsumsi hingga dia mengulangi lagi untuk membelinya lagi ataupun mengkonsumsi produk tersebut. Ini rekan-rekan diantaranya dari proses keputusan pembelian, yakni dengan 5 tahap ya, yakni pengenalan masalah terlebih dahulu. Masalah yang dimaksud di sini adalah kebutuhannya ya, kemudian pencarian informasi yang sangat beragam, evaluasi alternatif atas keberagaman produk ataupun merek yang ada, kemudian keputusan pembelian hingga perilaku pasca pembelian, yakni pengulangan kembali ya atas ataupun pengulangan kembali atas konsumsi suatu produk ataupun jasa yang telah pernah ataupun yang pernah dia konsumsi. Nah, kemudian kita kaitkan pula ya, memasuki era digital marketing ataupun digital consumer ya. Maka di sini kita juga harus paham nih sebagai seorang pemasar bagaimana pola perilaku consumer ya, ataupun perilaku para konsumen untuk membeli secara online. Nah, jadi pergeseran perilaku konsumen ini diantaranya yakni ada 5 tahap ya. Mungkin secara jika jual beli dalam jual beli online ataupun pemasaran secara online ya, secara digital, itu harus paham pula perkembangan saat ini. Nah, penggunaan media sosial itu pun untuk apa? Kemudian penerapannya bagaimana perilaku
konsumen saat ini, kita pun juga harus peka. Nah, di antaranya secara umum ini saya gambarkan 5 tahapan. Yang pertama yakni go virtual ya, perubahan aktivitas dari offline menjadi online. Nah, itu karena ada mudahnya sosial media ya, ataupun mungkin adanya marketplace ataupun marketplace digital ya, yang memang mempermudah konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk ataupun jasa. Kemudian go digiware ya, yakni semua kebutuhan bisa dijangkau dari media sosial. Nah, sangat mudah, mungkin apalagi beberapa konsumen yang memang menerapkan perilaku ini apalagi saat ini, yakni mengurangi physical distancing, ataukah mungkin karena ini ya, kesulitan menjangkau daerah tertentu dan lain sebagainya. Mungkin dia mau membeli produk ini tapi jauh nih di luar kota, ataupun di dalam kota ini tidak bisa terpenuhi, akhirnya dia mau membeli online dan lain sebagainya. Jadi itu bisa go digiware. Kemudian go contactless ya. Contactless di sini yakni perubahan pembayaran tanpa kontak fisik. Nah, mungkin cashless dan lain sebagainya. Digital payment ya, dari pemerintah pun juga mensupport untuk cashless, ataupun kita harus sering membiasakan diri untuk menggunakan digital payment ya, semuanya tanpa adanya kontak fisik ya dari pembayaran tunai itu. Nah, kemudian yang keempat yakni go omni ya, di mana perubahan media digital membuat peralihan teknologi yang digunakan jadi sudah tidak asing lagi bagi suatu perusahaan untuk mengadopsi penggunaan teknologi dan juga menggunakan sosial media sebagai media untuk menyampaikan ataupun sebagai pola kegiatan pemasaran begitu. Kemudian yang kelima yakni diantaranya adalah go confidential ya, yakni adalah peningkatan perhatian terhadap privasi dan juga keamanan data pribadi. Mungkin yang kelima ini pun juga harus diperhatikan oleh para konsumen, bahwasanya ketika kita menggunakan media sosial ya, ataupun menggunakan akun-akun tertentu dalam pembayaran secara digital ya kan, mungkin menggunakan m-banking kah ataukah e-banking, itu pun juga harus benar-benar waspada dalam mengantisipasi keamanan data pribadi ataupun akun pribadi ini. Nah, diantaranya ini rekan-rekan sekalian terkait apa yang kita bahas pada pasar konsumen, yakni tentang bagaimana keputusan para konsumen itu untuk menentukan nih produk ataupun jasa yang akan dia konsumsi. Kemudian yang terakhir yakni pada pertemuan kali ini, setelah rekan-rekan sekalian ya menyimak pembahasan kita pada pertemuan ini, harapannya adalah bisa memahami secara mendalam terkait dengan bagaimana menganalisis pasar konsumen, yakni dari faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi perilaku konsumen itu, kemudian bagaimanakah proses dalam keputusan konsumen itu ya, yang melalui 5 tahap. Kemudian saya sampaikan juga contohnya ya, kemudian juga kita sebagai pemasar itu pun juga harus peka terhadap pola e-consumer begitu. Nah, maka ada tugas mandiri dari bagi rekan-rekan sekalian, yakni silahkan masing-masing mahasiswa untuk menentukan atau mencari 2 contoh kasus yang berkaitan dengan proses keputusan pembelian konsumen, seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwasanya ada contoh dari merek tertentu atau produk tertentu. Silahkan rekan-rekan sekalian membuat seperti itu ya, deskripsikan contohnya ya, sesuai dengan 5 proses keputusan pembelian yang sudah saya jelaskan tersebut. Nah, Anda pun ya dari 2 contoh ini, yakni rekan-rekan sekalian silahkan cari 1 contoh terkait dengan produk kebutuhan primer dan 1 lagi yakni contoh produk kebutuhan pelengkap atau kebalikan dari primer itu. Mungkin tadi yang saya contohkan itu adalah termasuk dalam kebutuhan primer ya, air mineral atau air minum gitu. Nah, nanti silahkan cari contoh yang lain dari kebutuhan primer dan juga dari kebutuhan pelengkap. Nah, bebas silahkan. Yang penting di sini bisa mendeskripsikan ya contoh dengan proses dikaitkan ya pada contoh ini adalah untuk proses keputusan konsumen ya, yakni mencakup 5 proses tersebut.
Nah, adapun maksimal pengumpulan tugas adalah sebelum UTS ya, melalui media silakan. Jadi selamat mengerjakan, setelah ini silahkan dipahami dengan baik, kemudian dikerjakan tugas dengan baik sesuai dengan deadline yang telah ditentukan. Mungkin ini rekan-rekan sekalian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini ya. Semoga bisa dipahami dengan baik sehingga bisa mengerjakan tugas mandiri dengan baik pula dan juga bisa mendapatkan hasil yang baik pula. Dari saya cukupkan sekian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih atas atensi dari rekan-rekan sekalian. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.